Terima kasih kepada panitia NPLS yang telah mempersiapkan segala sesuatunya sehingga pada saat ini kegiatan NPLS SMA Negeri 1 Pematang Karau bisa berjalan sesuai dengan rencana yang telah direncanakan oleh panitia. Terima kasih sekali lagi saudara. Siswa-siswa baru SMA Negeri 1 Pematang Karau tahun ajaran 2020-2021 kami selamat, kalian sudah terpilih menjadi siswa baru SMA Negeri 1 Pematang Karau. MPLS salah satu kegiatan yang telah dicanangkan oleh pemerintah dalam rangka atau satu proses yang harus dijalani oleh siswa baru pada setiap jenjang atau satuan pendidikan, terutama pada jenjang sekolah menengah. Saat ini materi kita adalah tentang penguatan pendidikan karakter sebagai salah satu materi wajib atau yang ditetapkan sebagai materi dalam kegiatan MPLS. Penguatan pendidikan karakter atau yang biasa disingkat dengan PPK sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Tahun 2010 pendidikan karakter sudah digadangkan atau sudah ada, tetapi dalam perkembangan lebih lanjut atau dengan melihat situasi yang terjadi baik di lingkungan sekitar kita dalam skala yang kecil, terlebih-lebih lagi dalam skala nasional bahkan internasional, bahwa pendidikan karakter mau tidak mau harus lebih diperkuat lagi. Nah, salah satunya dalam ini pemerintah telah membuat suatu program, terutama Presiden Republik Indonesia dalam nawacita atau katakanlah program unggulan dari Presiden Joko Widodo. Itu nawacita nomor 8 itu berbunyi atau tentang memperkuat pendidikan karakter bangsa. Jadi salah satu yang ditekankan di sana adalah yang dilaksanakan dari program tersebut itu merupakan dari bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental. PPK dalam pelaksanaannya lebih difokuskan kepada satuan pendidikan atau dunia pendidikan dengan harapan bahwa apabila dari satuan pendidikan yang paling rendah, mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, sudah diberikan materi tentang pendidikan karakter, diharapkan bahwa generasi muda yang akan datang sudah mempunyai fondasi atau nilai karakter bangsa yang kokoh, yang sudah dapat melindungi dirinya sendiri, bahkan dalam skala yang lebih besar pada akhirnya nanti diharapkan mampu mempunyai jiwa atau semangat seperti yang diharapkan di dalam 5 nilai utama dari PPK itu sendiri. Dan nanti pada akhir akan diberikan tentang tepuk PPK dan salam PPK yang dibawakan oleh siswa-siswa nanti pada akhir sesi ini. Nah, dalam pengertian yang sederhana bahwa PPK adalah ini sesuai dengan bunyi dari Peraturan Presiden nomor pasal 1 ayat 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 87 tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter.
disebutkan bahwa, saya bacakan biar lebih ini karena kita mengutip ayat peraturan presiden. Gerakan pendidikan di sekolah untuk memperkuat karakter siswa melalui harmonisasi olah hati, etika, olah rasa, estetika, olah pikir, literasi, dan olahraga kinestetik dengan dukungan pelibatan publik dan kerjasama antar sekolah, keluarga, dan masyarakat yang merupakan bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental. Jadi itu adalah kutipan dari Peraturan Presiden nomor 87 tahun 2017 tentang PPK. Kemudian pentingnya penguatan pendidikan karakter merupakan kelanjutan dan revitalisasi Gerakan Nasional Pendidikan Karakter yang telah dimulai pada tahun 2010. Gerakan PPK dirasa semakin mendesak dan diprioritaskan karena berbagai persoalan yang mengancam keutuhan dan masa depan bangsa, seperti maraknya tindakan intoleransi dan kekerasan atas nama agama yang mengancam kebinekaan dan keutuhan NKRI, munculnya gerakan-gerakan separatis, perilaku kekerasan dalam lingkungan pendidikan dan masyarakat, kejahatan sosial, tawuran antar pelajar, dan pergaulan bebas, serta kecenderungan siswa-siswa atau anak-anak muda menggunakan narkoba. Nah, dengan adanya PPK diharapkan dapat meminimalisir segala dampak-dampak tersebut atau kebiasaan tersebut dapat dihindari apabila siswa sudah mempunyai karakter yang kuat, yang bagus. Kemudian dalam implementasi PPK dapat dilaksanakan dengan beberapa pola implementasi atau pola pelaksanaan. Yang pertama itu adalah PPK berbasis kelas, kemudian PPK berbasis budaya sekolah, PPK berbasis berbasis masyarakat, dan PPK dalam kegiatan ekstrakurikuler. Nah, sini kita lihat nanti satu-satu bagaimana pengertian dari implementasi pelaksanaan PPK tersebut. Yang pertama, PPK berbasis kelas. Dalam pelaksanaan PPK berbasis kelas, unsur yang terlibat itu adalah guru dan peserta didik itu sendiri. Di mana PPK berbasis kelas, terutama untuk guru dalam kesalahannya itu sudah terintegrasi di dalam rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang biasa disingkat dengan RTP, di mana RTP semua guru itu sudah memasukkan unsur-unsur pendidikan karakter. Misalnya di sini ada penanaman nilai-nilai kebangsaan, nilai jujur, nilai bertanggung jawab, nilai sosial, dan lain sebagainya. Itu lebih banyak nanti ada interaksi antara guru dengan siswa, guru dengan guru, dan siswa dengan siswa. Bagaimana di sana nanti kita bisa mempraktekkan lebih jauh lagi di dalam ruangan kelas, karena disebutkan bahwa itu adalah penguatan pendidikan karakter berbasis kelas. Kemudian yang kedua, PPK berbasis budaya sekolah.
PPK berbasis budaya sekolah itu sebenarnya sudah sering kita laksanakan di dalam sekolah kita masing-masing, terutama di SMA Negeri 1 Pematang Karau. Namanya sudah budaya sekolah. Jadi sudah menjadi kebiasaan kita. Ada yang bersifat pembiasaan, ada yang bersifat spontan, dan ada yang terprogram. Nah, untuk yang salah satu contoh untuk PPK berbasis budaya sekolah yang bersifat spontan, misalnya begini, ada orang tua siswa yang meninggal dunia atau sakit atau mendapat halangan apapun bentuknya, kita biasanya spontan. Siswa, guru, warga sekolah membantu dalam bentuk memberikan sumbangan sesuai dengan kemampuan masing-masing, tanpa disuruh, namanya sudah spontan. Jadi PPK berbasis budaya sekolah yang bersifat spontan. Kita melihat ada siswa misalnya jatuh naik motor di halaman sekolah, langsung kita tolong, tanpa diperintah langsung kita tolong. Itu salah satu pelaksanaan PPK berbasis budaya sekolah yang bersifat spontan. Yang berikutnya, PPK berbasis budaya sekolah yang bersifat pembiasaan. Ini yang mau kita terus-menerus kita laksanakan. Bagaimana misalnya siswa bertemu siswa yang lain, bertemu guru yang lain, saling tegur sapa, saling senyum, memberikan salam, baik itu salam kita secara umum, misalnya selamat pagi, selamat siang, atau dengan bentuk salam keagamaan, baik yang beragama Islam, beragama Kristen, maupun bentuk salam agama yang lain. Kemudian yang berikutnya, ketika berbasis budaya sekolah yang terprogram, itu nanti dia hampir menyatu dengan pelaksanaan PPK yang atau penerapan PPK dalam kegiatan ekstrakurikuler. Berikutnya, yang ketiga, implementasi PPK berbasis masyarakat. Dalam hal ini sekolah tidak terlepas dari lingkungan masyarakat di mana sekolah itu berada. Sekolah diharapkan ikut dan berperan serta dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang dalam hal ini mempunyai nilai-nilai pengembangan nilai PPK untuk masyarakat dan untuk sekolah, terutama untuk sekolah itu sendiri. Misalnya, sekolah menjalin hubungan dengan pihak lain yang mempunyai akses langsung ataupun tidak langsung dengan kegiatan PPK di sekolah atau penanaman nilai-nilai PPK di sekolah. Misalnya, dalam hal-hal tertentu masyarakat menjalin dengan narasumber dari luar atau stakeholder dari luar, unsur dari kesehatan, sekolah perlu. Misalnya sekolah membuat atau program sekolah membiasakan siswa berperilaku hidup bersih dan sehat. Jadi pihak sekolah bisa bekerja sama dengan pihak luar, misalnya dari institusi kesehatan yang di dalam ini di daerah kita itu adalah pusat kesehatan masyarakat. Kemudian lagi misalnya sekolah merasa perlu menanamkan nilai-nilai nasionalis untuk siswanya. Jadi kita bisa bekerja sama dengan pihak kepolisian
atau pihak-pihak dari orang yang ada dekat di sekitar kita. Itu adalah salah satu contoh bagaimana PPK berbasis masyarakat. Kemudian ini yang sangat banyak kita laksanakan, itu adalah PPK dalam kegiatan ekstra kurikuler. Banyak kegiatan yang ada di SMA Negeri 1 Pematang Karau, kegiatan ekstra yang bertujuan mengembangkan nilai-nilai PPK. Misalnya untuk mengembangkan atau menentukan rasa nasionalisme, itu kita bisa melaksanakan kegiatan pramuka, kegiatan pelatihan baris berbaris, atau kerjasama dengan sesama anggota pramuka dari luar, yang tujuannya itu adalah supaya pelaksanaannya lebih baik lagi kita laksanakan di sekolah kita. Sesuai dengan yang di atas tadi, pola-pola pembentukan PPK atau penerapan nilai PPK untuk yang lain, misalnya pelaksanaan olahraga, sehingga nanti bisa melalui olahraga bisa ada menunjukkan nilai-nilai bertanggung jawab, nilai disiplin sesuai dengan harapan dari pengembangan oleh institusi masing-masing. Ada banyak kegiatan lain yang ada di SMA Negeri 1 Pematang Karau yang bertujuan dalam rangka menumbuhkan dan memperkuat nilai-nilai pendidikan karakter. Ada kegiatan seni, kemudian nilai-nilai untuk kesehatan lainnya, kita melaksanakan ada yang namanya PR dan lain sebagainya. Hanya saja untuk saat ini semua kegiatan tersebut belum bisa dilaksanakan secara maksimal hubungan dengan adanya pandemi COVID-19. PPK mempunyai salam dan tepuk, di mana nanti akan diperlihatkan oleh teman-teman kalian dari pengurus OSIS Negeri 1 Pematang Karau. Nah, dalam hal ini akan diperagakan oleh 2 orang teman kalian pengurus OSIS. Saya persilakan. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Ya, terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Untuk terakhir, untuk sesi terakhir atau beberapa waktu terakhir, saya mencoba menganjurkan siswa sekalian untuk menerapkan nilai-nilai PPK dalam hal kita bagaimana berusaha mencegah penularan COVID-19 di lingkungan SMA Negeri 1 Pematang Karau. Jadi ada beberapa nilai PPK yang bisa kita laksanakan. Ya. Yang pertama, misalnya ya, kita harus menanamkan nilai-nilai disiplin, bertanggung jawab. Disiplin, misalnya datang ke sekolah, masuk lingkungan SMA Negeri 1 Pematang Karau, kita harus sesuai dengan anjuran protokol ya, atau yang telah ditetapkan dalam protokol kesehatan, kita harus disiplin cuci tangan.
Kemudian disiplin memakai masker. Ketiga, kita harus disiplin menjaga jarak. Jadi kalau kita konsekuen melaksanakan dan kita disiplin melaksanakan secara bertanggung jawab, tidak usah menunggu disuruh, tidak usah menunggu dipaksa. Ya. Disiplin, bertanggung jawab, jujur. Jangan tidak jujur karena memakai masker, cuci tangan kalau ada bulunya, kalau ada pegawai yang melihat takut dimarahi. Tapi laksanakan betul-betul karena itu adalah salah satu usaha kita supaya kita bisa terhindar dari pandemi COVID-19. Sekali lagi saya minta tolong kita terapkan nilai-nilai PPK untuk mencegah lingkungan atau keluarga desa desa Kecamatan Karau terjangkit pandemi corona. Saya kira itu materi PPK yang bisa saya berikan pada saat ini. Sangat disayangkan dengan keadaan kita yang sekarang ini, kita tidak bisa melaksanakan interaksi antara guru atau pemberi materi dengan siswa karena keadaan ini. Materi PPK itu lebih asik, lebih menyenangkan sebenarnya kalau kita bisa berinteraksi, tidak hanya melaksanakan atau berasal dari satu sumber saja. Dalam hal ini adalah penceramah. Tapi apa boleh buat, mudah-mudahan tidak mengurangi penting dari tujuan diberikannya materi